Hai guys, welcome back to my channel. Sebelum melanjutkan video, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share video ini agar terus berkembang. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran 3. Kalian tahu kan, Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman budaya. Ada salah satunya ada rumah adat. Nah, rumah adat ini adalah salah satu keberagaman budaya Indonesia. Nah, sudut dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bangunan. Nah, sudut-sudut pada rumah adat terlihat berbeda-beda. Hal itu adalah salah satu keunikannya. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Nah, kalian bisa melihat sudut-sudut itu pada atap ya, pada atap rumah adat. Sini ada beberapa rumah adat. Salah satunya ada rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Ada juga rumah Aceh yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Lalu ada rumah Balai Batak Toba berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Lalu ada Baileo berasal dari Provinsi Maluku, dan selanjutnya ada rumah adat Bangka Belitung dari Provinsi Bangka Belitung. Nah, inilah bentuk-bentuk rumah adat ya adik-adik dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Unik-unik ya bentuknya. Lalu selanjutnya, kalian masih ingat kan segi banyak beraturan dan tidak beraturan pada bangun datar. Nah, segi banyak beraturan yang pasti sudut dan sisinya sama besar dan sama panjang, dan jika tidak beraturan tidak sama besarnya dan tidak sama panjang. Di sini ada beberapa bangun datar dan kita akan coba mencari banyak sisi, besar sudut pada segi banyak, serta jumlah besar sudut pada segi banyak. Nah, kita menghitung besar sudutnya itu menggunakan penggaris busur derajat seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Nah, yang pertama ada segitiga. Nomor 1 itu banyak sisinya ada berapa? Ada 3. Lalu selanjutnya besar sudut pada segi banyak itu setelah diukur menggunakan penggaris busur derajat, di situ ada 60 derajat. Lalu selanjutnya jumlah besar sudut pada segi banyak. Nah, di situ kan banyak sisi ada 3. Jadi 60 dikali 3 sama dengan 180 derajat. Lalu di bagian bawah ada persegi. Nah, di situ sisinya ada berapa? Ada 4. Lalu besar sudutnya setelah diukur 90 derajat. Selanjutnya ada jumlah besar sudutnya 90 kali 4 sama dengan 360. Lalu selanjutnya ada segi 5 atau nama lainnya pentagon. Nah, banyak sisinya itu ada 5. Lalu besar sudutnya ada 108 derajat. Nah, kita hitung 108 derajat dikali 5 sama dengan 540 derajat. Selanjutnya di bawahnya ada heptagon atau segi 7. Nah, banyak sisinya ada berapa? Ada 7. Lalu besar sudutnya berapa? 128,6 derajat. Nah, kita kalikan 7 hasilnya 900 derajat. Lalu yang terakhir ada namanya heksagon. Nah, heksagon ini sama dengan segi 6. Jadi jumlah sisinya ada 6. Lalu besar sudutnya
ada 120 derajat. Nah, 120 derajat ini kita kalikan 6, hasilnya 720 derajat. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Nah, segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Lalu hubungan besarnya yaitu sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar juga sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya. Di sini ada teks cerita tentang mozaik kreasi bersama. Nah, coba kita baca ya. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku, Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari rumah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingannya digabung, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks di atas yang tadi sudah saya baca ya. Pertanyaan yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Nah, jawabannya, Lani memiliki ide untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Nah, pertanyaan nomor 2, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Nah, jawabannya, Edo memiliki ide untuk mozaik rumah adat. Selanjutnya, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Nah, jawabannya yaitu Lani dan Edo saling menghargai ide masing-masing. Lalu selanjutnya nomor 4, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Nah, jawabannya ya, ide yang berbeda dapat memberikan manfaat. Karena semakin banyak ide, maka semakin banyak pilihan. Nah, ide yang beragam juga dapat menambah wawasan baru. Nah, pertanyaan selanjutnya, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Nah, jawabannya, kerjasama yang terlihat pada cerita di atas adalah kerjasama membuat mozaik rumah adat. Nah, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Nah, manfaatnya yaitu tercipta kerukunan, kekeluargaan, sikap saling menghargai, dan saling mendukung. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Nah, hal baik yang bisa didapatkan yaitu menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai sesama manusia. Nah, pertanyaan nomor 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nah, nilai yang dapat kita contoh yaitu nilai kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga
dapat dipahami. Sampai jumpa di next video. Bye bye.